Cerita ini diawali dengan seorang mahasiswa farmasi tingkat akhir yang tengah sibuk mencari ide untuk skripsinya. Tiba-tiba muncul sebuah ide dalam dirinya untuk meneliti suatu objek yang memiliki dampak bagi masyarakat, bukan hanya perihal akademis saja. Saat sedang mencari referensi, dia menemukan beberapa berita. Dari beberapa kasus berita yang telah didapat, diantaranya berkaitan dengan bahan kimia obat seperti teofilin yang berada pada obat herbal. Mahasiswa tersebut semakin penasaran dan ingin mencari tahu bahaya apa yang terjadi jika menggunakan bahan kimia obat ini. Ia tahu bahwa teofilin adalah obat yang harus digunakan dengan hati-hati karena efek sampingnya yang bisa berbahaya, terutama jika dikonsumsi tanpa pengawasan dokter. Rasa penasaran mulai mengusik pikirannya. Jika benar ada jamu yang mengandung teofilin tanpa mencantumkan di labelnya, itu berarti banyak orang yang mungkin mengkonsumsi obat itu tanpa sadar dan resikonya bisa fatal. Setelah mahasiswa tersebut mencari tahu tentang apa itu teofilin, dia menemukan beberapa dampak penyalahgunaan teofilin dalam herbal, seperti gangguan jantung, efek neurologis, keracunan, atau bahkan resiko kematian. Dari hal tersebut, muncullah rasa ingin tahu yang lebih banyak. Ia ingin menggali informasi mendalam mengenai kandungan teofilin yang membahayakan tersebut. Teofilin dalam BKO paling sering ditambahkan ke dalam jamu sesak nafas karena merupakan obat pilihan pertama pada pengobatan asma. Teofilin merupakan alkaloid yang memiliki jendela terapeutik yang sempit, artinya dosis terapeutiknya terletak berdekatan dengan dosis toksik. Kekuatan sediaan obat mengacu pada jumlah bahan aktif yang terkandung dalam bentuk sediaan tertentu, seperti tablet, kapsul, ataupun cairan. Kekuatan sediaan yang tepat sangatlah penting untuk memastikan obat bekerja dengan efektif sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Sediaan teofilin bisa ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti tablet ataupun kapsul, dengan kekuatan tertentu, misalnya 100 mg, 200 mg, ataupun 400 mg. Kekuatan ini menentukan seberapa banyak dosis yang terkandung dalam setiap unit sediaan. Sifat senyawa teofilin yaitu alkaloid yang termasuk dalam kelompok metilsantin dan memiliki sifat-sifat kimia juga farmakologis yang khas. Beberapa sifat senyawa teofilin antara lain: kelarutan. Teofilin cukup larut dalam air yang memungkinkan tubuh menyerapnya dengan baik saat dikonsumsi dalam bentuk oral. Yang kedua, yaitu ada kestabilan. Teofilin harus diproduksi dan disimpan dalam kondisi yang menjaga kestabilannya. Karena senyawa ini dapat terdegradasi jika terpapar kondisi ekstrim seperti suhu atau kelembapan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu durasi aksi. Teofilin memiliki durasi kerja yang relatif panjang, yang membuatnya cocok untuk pengobatan penyakit pernafasan kronis. Ketersediaan bahan aktif pada list bahan baku pembanding di web Invalab menyediakan informasi tentang berbagai produk obat, termasuk daftar baku pembanding yang digunakan untuk memastikan kualitas dan konsistensi sediaan obat. Baku pembanding merupakan standar atau referensi yang digunakan untuk membandingkan kualitas bahan aktif dalam sediaan obat yang beredar di pasaran. Baku pembanding ini penting untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat.
ketersediaan bahan aktif melalui Invalab, penggunaan bisa dicek ketersediaan bahan aktif teofilin dalam berbagai produk sediaan. Data ini membantu memastikan apakah obat yang digunakan memiliki bahan aktif yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang diperlukan. Harga sediaan obat seperti teofilin dapat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, termasuk produsen, bentuk sediaan, tablet ataupun kapsul, dosis, dan tempat pembelian. Invalab menyiapkan keterangan harga yang transparan, yang memudahkan tenaga medis atau masyarakat untuk mengetahui biaya obat ini di pasar. Informasi harga ini juga sangat penting untuk memutuskan alternatif obat yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan pasien. Namun, Invalab tidak menyertakan harga dalam websitenya, sehingga kita bisa membelinya di pasar global seperti Merck, yang berkisaran harga mulai dari 900 hingga 3.500.000. Adapun review jurnal sediaan teofilin dalam obat tradisional seperti jamu. Jamu sebagai obat tradisional yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Asma merupakan salah satu gangguan kesehatan yang menyebabkan sesak nafas. Jamu asma sering digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi gangguan sesak nafas. Hal tersebut memberikan celah yang dilakukan oleh sebagian produsen, yaitu dengan penambahan bahan kimia obat atau BKO dengan tujuan agar jamu yang dikonsumsi segera dirasakan khasiatnya oleh konsumen, sehingga penjualannya terus meningkat. Bahan kimia obat atau BKO yang sering digunakan dalam jamu asma adalah teofilin. Jamu yang diduga mengandung bahan kimia obat teofilin sangat mudah didapatkan di pasaran, sehingga hal ini dijadikan peluang bagi beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Didasarkan pada beberapa jurnal yang telah kami review, kami akan membahas tentang analisis kualitatif, analisis kuantitatif, penggunaan instrumen yang digunakan, mekanisme alat, identifikasi gugus fungsi, dan hasil dari analisis tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi dengan kromatografi lapis tipis yang dilakukan terhadap 3 jenis jamu sesak napas sediaan serbuk, semua sampel positif mengandung teofilin. Hal ini disebabkan karena sampel tersebut memiliki harga RF yang hampir sama dengan baku pembanding teofilin, yaitu 0,92, 0,91, dan 0,93, di mana nilai RF dari baku pembanding teofilin yaitu 0,91. Berdasarkan hasil analisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis, nilai persentase konsentrasi teofilin yang diperoleh setelah pengukuran pada sampel A sebesar 0,0640%, sampel B sebesar 0,0522%, dan sampel C sebesar 0,0616%. Untuk penelitian ini, kami memilih 2 metode analisis, yaitu kromatografi lapis tipis dan spektrofotometri UV-Vis. Kedua metode ini membutuhkan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan yang tepat agar analisis dapat dilakukan dengan akurat dan efisien. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, kami memutuskan untuk menggunakan fasilitas yang tersedia di ILRC Universitas Indonesia. ILRC UI memiliki fasilitas yang lengkap dan peralatan yang mendukung, seperti alat kromatografi lapis tipis yang modern dan spektrofotometer UV-Vis yang penting untuk mengukur konsentrasi teofilin dalam sampel.
Selain itu, laboratorium ini menawarkan biaya yang cukup terjangkau, mulai dari 100.000 hingga 300.000, yang memungkinkan kami melakukan penelitian dengan anggaran yang efisien. Dengan alat yang memadai dan biaya yang terjangkau, ILRC UI menjadi pilihan yang ideal untuk mendukung kelancaran penelitian ini. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan penyalahgunaan teofilin dalam sediaan herbal merupakan masalah serius yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa produk herbal yang mengandung teofilin tanpa izin dapat menyebabkan efek samping berbahaya seperti gangguan jantung, keracunan, hingga resiko kematian. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari BPOM dan regulator untuk menguji dan mengendalikan peredaran produk herbal. Metode analisis seperti kromatografi lapis tipis atau KLT dan spektrofotometri UV vis digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kadar teofilin dalam produk herbal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa sampel jamu sesak nafas positif mengandung teofilin tanpa kadar tertentu, mengidentifikasikannya adanya praktik pencampuran ilegal. Untuk mencegah penyalahgunaan ini, diperlukan edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih obat herbal. Pengembangan metode deteksi cepat untuk mengidentifikasikan kandungan berbahaya serta penetapan sanksi tegas bagi pelaku yang mencampurkan teofilin tanpa izin dari produk herbal.